Pemirsa, polisi menangkap 5 orang petugas tes swab bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelayanan swab tes antigen dari Kimia Farma di Bandara Kuala Namu pun ditutup sementara. Tim Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menahan 5 orang petugas medis Kimia Farma terkait kasus swab antigen di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kelimanya ditahan karena menggunakan alat tes swab bekas. Hasilnya pun dinilai tidak akurat. Kebanyakan calon penumpang dites positif, namun saat antigen dan PCR di tempat lain hasilnya negatif. Polisi juga menggeledah salah satu ruangan yang digunakan untuk swab tes di lantai 2 Bandara Kuala Namu. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa ratusan alat tes swab bekas, komputer, mesin printer, uang, dan alat tes swab antigen yang belum digunakan. Tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu ruangan yang berada di Bandara Kuala Namu. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan adanya informasi yang kami terima dari masyarakat. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Kurang lebih ada 5 orang yang sudah kita minta keterangan. Itu ada saksi, kemudian petugas medis yang ada di bandara. Kalau barang bukti. Menanggapi hal ini, PT Kimia Farma Diagnostika akan memberikan sanksi kepada pelaku karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional perusahaan. Bahwa SOP itu memang penting, Pak. Jadi itu merupakan ketetapan yang harus dijalankan oleh nakes kami dalam melakukan pemberian layanan kepada pasien. Sudah dijelaskan di sana bahwa mengenai reagensianya, kemudian prosedur pengerjaannya dan cara pelaporannya, gitu ya. Hasil negatif, hasil positif ya, ketentuannya di sana. Pasca kejadian, pelayanan tes swab antigen di ruang mezanin Bandara Kuala Namu ditutup sementara. Namun untuk memudahkan calon penumpang, PT Angkasa Pura II menyiapkan layanan swab antigen secara manual dan drive-thru di sekitar area terminal bandara. Swab antigen di Kuala Namu menggandeng Dinas Kesehatan dan swasta sebagai mitra. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami Febrina Permata langsung dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang Febrina. Setelah ditemukan penggunaan tes antigen yang bekas, apakah ada pengganti swab tes untuk Kimia Farma di sana? Baik Wilson, data dan juga pemirsa, pasca penggerebekan salah satu ruangan di lantai mezanin di Bandara Kuala Namu oleh penyidik kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut pada Selasa siang kemarin, suasana salah satu ruangan di lantai mezanin Bandara Kuala Namu sudah ditutup, bahkan sudah dipasang garis polisi. Suasana di sini pun di lantai mezanin ini terlihat sepi dan sudah disterilkan oleh pihak bandara karena masih dalam penyidikan oleh pihak kepolisian. Dan pihak bandara ini sendiri juga sudah menyediakan beberapa ruangan dan tempat yang juga bisa dipergunakan bagi pelayan kesehatan baik pihak swasta untuk melakukan layanan rapid test kepada para penumpang yang akan melakukan rapid test untuk keberangkatan. Adapun yang disediakan tersebut di lantai bawah di parkiran ini ada layanan swab test secara drive-thru dan juga ada di lantai 2 layanan swab test antigen yang juga merupakan kerjasama dengan pihak Kimia Farma. Dan untuk keterangan lebih lanjut saat ini sudah bersama kami selaku manajer on duty di Airport Bandara Kuala Namu ada Pak Mira Ginting. Selamat siang Pak Mira. Selamat siang. Ya Pak, pasca penggerebekan pada Selasa siang kemarin, bagaimana kondisi di bandara saat ini Pak? Alhamdulillah pasca penggerebekan kemarin di bandara hingga saat ini masih berjalan normal ya. Penumpang juga masih beraktivitas tanpa terganggu. Hanya kita fokus kepada para penumpang yang masih belum mendapatkan hasil rapid test dari luar bandara. Tentunya selama ini sudah ada informasi ada pelaksanaan rapid test di bandara. Kemarin sangat disayangkan ada sekelompok oknum yang memang benar-benar telah melakukan pelanggaran. Dan dalam hal ini kami mewakili manajemen Angkasa Pura II, kantor cabang Bandara Internasional Kuala Namu, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda ya yang telah berhasil melakukan penegasan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran di bandara sehingga dapat tercapai yang namanya aman, selamat, nyaman dan teratur di bandara ya. Kami dari pihak pengelola bandara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah menggunakan jasa layanan di bandara dan mohon maaf sebesarnya ketika
ada terjadi hal ini ya cukup mungkin membuat terganggu ya pelayanan, sehingga kami juga mengupayakan untuk tetap menjaga pelayanan dengan baik, sehingga sampai sekarang kami akan berupaya untuk menyediakan kembali fasilitas untuk pelayanan rapid tersebut, dan sampai sekarang masih ada pelayanan rapid test yang dapat dilakukan di area parkir zona A. Itu ada untuk drive-thru maupun non-drive-thru. Serta masih ada juga di apotek Kimia Farma ya, di lantai 2 itu kita sudah ada buat sign-sign-nya, boleh para masyarakat pengguna jasa bandara yang ingin melakukan rapid dapat melakukan rapid tetap di bandara ya, sesuai ketentuan yang terakhir bahwasanya rapid tersebut berlaku 1 kali 24 jam, jadi kita fasilitasi maksimal di bandara demikian. Baik. Terima kasih Pak Mira atas informasinya. Dan Wilson, Data dan juga pemirsa, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terhadap para petugas yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, dan kami terus akan menunggu dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait informasi terbaru tersebut. Baik, Wilson, Data. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Febrina. Perlu diwaspadai juga oleh seluruh masyarakat yang akan melakukan swab test apapun itu. Dan pemirsa, tidak hanya antigen yang bekas, banyak cara dilakukan oknum nakal untuk mengeruk keuntungan di saat pandemi. Di Bandara Soekarno-Hatta, Polisi membongkar praktik ilegal yang dilakukan petugas bandara untuk meloloskan warga yang masuk ke Indonesia agar tidak perlu karantina. Tidak hanya itu, jual beli surat hasil PCR atau antigen palsu juga masih banyak ditemui di lapangan. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi dan terus meningkat. Di tengah tingginya kasus COVID-19, ada saja oknum nakal yang justru memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan semata. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang-orang dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina COVID-19. Kasus terbaru, seorang warga negara Indonesia dari India lolos dari karantina selama 14 hari. WNI tersebut lolos berkat bantuan 2 orang yang mengaku pegawai Bandara Soekarno-Hatta. WNI tersebut membayar 6,5 juta pada komplotan yang membantunya lepas dari kewajiban karantina setelah mendarat dari India. Saat keluar ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa atau 6,5 juta ya. Berhasil kita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara Cici. Cara lainnya, praktik jual beli surat hasil swab PCR atau rapid antigen palsu juga semakin marak terjadi. Surat tes tersebut digunakan sebagai syarat lolosnya penumpang membeli tiket moda transportasi. Komplotannya terdiri dari pemilik agen travel, calo, dan pegawai fasilitas kesehatan memalsukan surat keterangan swab PCR atau rapid antigen dengan hasil non-reaktif tanpa melakukan tes. Surat keterangan non-reaktif COVID-19 palsu ini dipatok dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah. Pelaku pun mengeluarkan surat palsu dengan mengatasnamakan salah satu klinik. Dengan hasil tes palsu ini, tentu saja dapat meningkatkan potensi penularan virus corona lebih luas. Pemirsa, 83 orang di 1 RW di Tangerang, Banten positif COVID-19. Komplek RW pun di lockdown sementara untuk sterilisasi. Kasus COVID-19 di RT 28 Perumahan Dasana Indah, Tangerang, Banten bertambah. Semula 46 orang, kini menjadi 83 orang positif COVID-19. 75 warga yang positif tanpa gejala dikarantina di hotel, sementara 8 orang lainnya yang memiliki gejala seperti batuk dan demam dirawat di rumah sakit. Sampai saat ini proses tracing melalui tes PCR masih terus dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan lockdown wilayah juga dilakukan dengan memperketat pemeriksaan aktivitas keluar masuk warga. Yang pertama itu kita 46. Setelah kita tracing dari 105, itu kemarin ditemukan ada 37 penambahan. Jadi total sampai saat ini adalah 83 orang yang sudah terpapar. Kita kalau yang tidak terinfeksi, memang kebetulan kita ada 1.315 orang. Tapi yang terinfeksi pada saat ini sudah
mencapai 83 orang, yaitu diantaranya adalah 75 berada di karantina Hotel Yasmin, 8 orang berada di beberapa rumah sakit. Klaster RW ini bermula saat warga pergi ke Bogor untuk acara munggahan pada 10 April lalu. Setelah itu, kasus positif terus bertambah. Dari Tangerang, Banten, Armalina Gilang Ramadan, Aidius melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari perumahan Dasana Indah, sudah bersama kami Armalina langsung dari Kelapa II Tangerang. Armalina, apakah ada penambahan jumlah warga yang positif COVID? Ya, Data Wilson dan juga pemirsa, kalau untuk penambahan data terakhir yang kami ketahui tadi pagi ini dikatakan bahwa yang semulanya diketahui ada 46 warga yang positif COVID-19, namun saat ini sudah bertambah menjadi 83 orang yang positif. Nah, untuk proses tracing ini juga akan terus dilakukan, di mana tadi dari informasi terakhir hari ini akan dilakukan kembali 25 orang melakukan tes swab untuk melihat apakah ini positif atau negatif. Nah, untuk data yang lebih lengkapnya lagi, saat ini kami juga sudah dengan Camat Kelapa II yang sekaligus, Bu, boleh segini Bu, agak kesini bentar Bu. Camat Kelapa II sekaligus Ketua Satgas Kecamatan Kelapa II yaitu Ibu Prima Saras Puspa. Ibu, ini kan untuk sampai saat ini setelah dilakukan proses tracing, ini masih terus ada penambahan warga yang positif COVID-19 untuk di RW 28. Mencapai hingga 83 orang Bu. Ini langkah selanjutnya apa Bu kira-kira yang dilakukan untuk proses tracing ini dipercepat, karena melihat memang kan jumlah warga di RW 28 ini juga cukup banyak ya Bu ya. Jadi intinya kami bekerja sama dengan Puskesmas dan Satgas Covid Kabupaten. Kita lakukan seluruh upaya pelacakan kontak erat. Jadi kita lakukan semua yang terdata di RW dan kontak erat kita langsung pelacakan. Perharinya kira-kira untuk dilakukan proses tes swab PCR ini berapa orang Bu targetnya per hari? Jadi hari ini itu target ada 20 untuk di RW sekitar, dan untuk di RW 28 ini ada sekitar 25 orang. Ya. Oke Bu, ini kalau kami lihat kan ini proses lockdown untuk di RW 28 sendiri juga berlangsung ya Bu ya. Nah, ada aturan-aturan lain kah Bu untuk mengantisipasi ada penyebaran COVID-19 untuk di RW ini sendiri? Seperti mungkin tadi saya lihat ada sejumlah ojek online yang tidak diperkenankan untuk masuk atau pengantaran barang begitu Bu? Iya, betul. Jadi sesuai dengan instruksi Mendagri bahwa kalau sudah dinyatakan zona merah, bahwa masyarakat tidak boleh berkerumun di atas 3 orang. Kemudian juga tidak boleh berkeliaran di atas jam 20 malam. Di luar itu kami melakukan upaya pengamanan atas bantuan Pak Kapolsek. Jadi 24 jam area ini dijaga supaya masyarakat tidak lalu lintas masyarakat bisa terkendali gitu ya. Baik. Ojek online memang kami upayakan tidak ada membayar di rumah. Jadi langsung dititip di petugas jaga sini. Jadi mereka yang ambil. Oke. Baik, terima kasih ya Bu ya. Data Wilson dan juga pemirsa tadi berikut penjelasan bagaimana sistem lockdown yang dilakukan di RW 28 ini, dan memang untuk sampai saat ini juga ke 83 warga yang positif COVID-19 ini dirawat di rumah sakit dan juga ada yang dirawat di Hotel Yasmin Kabupaten Tangerang. Data dan juga Wilson. Terima kasih Armalina atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berjanji akan memberi rumah dan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi putra-putri kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan Bali. Tetaplah bersama News Siang.